Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semuanya, dimanapun kalian berada. Selamat eh, jumpa kembali di channel saya. Dan kali ini saya masih bersama Neng Ira ya. Oke, ini. Dan dia lagi mediasi, merasakan katanya di sini ada aura yang sangat besar sekali. Yang aura ini dimana yang dia rasakan katanya, Mas ini kayaknya aura ini tuh aura meminta pertolongan gitu ya. Bentar ya, kita tanya dulu sama Mbak Ira. Gimana Mbak Ira? Udah kerasa nggak? Kira-kira di sebelah mana ini? Saya juga nggak tahu. Coba dirasakan dulu Mbak ya. Oke, Mbak Ira ini sering bermediasi ya teman-teman, makanya dia bisa merasakan aura-aura negatif ya yang berada di sekitarnya gitu. Di mana Mbak? Nangis minta tolong. Suara nangis minta tolong. Oke, di sebelah mana ini ya? Kayaknya kita jalan aja deh. Jalan kemana Mbak? Jalan sini. Oke, saya ikutin. Pas Mbak, hati-hati, ini udah menjelang maghrib ya Mbak ya, udah sore Mbak. Oke, bismillahirrahmanirrahim ya teman-teman. Oke, Semakin dekat nih. semakin dekat katanya ya, semakin dekat. Masih belum kelihatan ya, masih belum kelihatan. Ada apa Mbak? Lo itu apaan Mbak? Dari sini nih. Oh, jelas banget ini Mbak, jelas banget ya. Iya. Oke, gimana Mbak? Ini apa benar ini sumbernya dari sini Mbak? Ya, saya merasakan dari sini. Oke, kata si Mbak Ira ini dia merasakan sumbernya ini dari sini ya teman-teman ya. Oke, kita coba langsung dekat mendekati dia ya, dekati sosok. Mas, hati-hati ya, hati-hati ya, hati-hati Mbak. Oke. Mbak, gimana ini? Gimana? Halo, permisi, assalamualaikum. Bismillah. Oh, di sini saya sambil memantau si Mbak Iranya ya teman-teman. Karena takutnya sosok ini tuh sosok yang berbahaya gitu ya. Kenapa katanya Mbak? Ini emang kuburannya, Mas. Kuburannya. Ini kayaknya baru banget Mbak ya. 2 hari. Baru 2 hari. Astagfirullahaladzim, baru 2 hari ya Mbak. Iya. Ih, itu bawa apaan Mbak? Bawa apaan Mbak itu Mbak? Bawa apaan Mbak? Itu siapa Mbak yang dia bawa, siapa Mbak? 2 anaknya. Hah? 2 anaknya. Bawa anaknya? Oke, Ini benar anaknya. Iya. beneran anaknya. Kenapa katanya Mbak? Kenapa? Ada apa Mbak? Sebenarnya apa yang terjadi sama Mbaknya? Ini meninggal waktu melahirkan. Meninggal waktu melahirkan. Ini anaknya pun ikut meninggal. Astagfirullahaladzim. Kapan kejadiannya Mbak? 2 hari yang lalu. 2 hari yang lalu. Berarti ini baru ya? Baru. Kenapa Mbak menangis? Kenapa? Kenapa, Mbak? Kenapa menangis?
Kenapa menangis? Kenapa? Ada apa? Sebenarnya apa yang terjadi sama mbaknya ini? Kenapa mbaknya menangis? Kenapa menangis, mbak? Sedih. Kenapa bisa sedih? Gimana? Jadi si anak ini nggak punya bapak. Oh, oh, itu bukan nggak punya bapak, mbak. Ya, tapi mbaknya ini. Oke ya teman-teman. Jadi si mbaknya ya bukannya nggak punya bapak, si anaknya ini bukannya nggak punya bapak, tetapi si mbaknya ini ya mengandung di luar nikah ya. Mungkin teman-teman semuanya tahu apa yang sebenarnya Mbak Ira ini yang terjadi sama Mbak Ira ya, karena dia itu mengandung di luar pernikahan ya teman-teman, yang berarti dia melahirkan tanpa kehadiran, tanpa adanya suami ya teman-teman, tanpa adanya suami. Jadi anaknya ini yang tidak berdosa adalah hasil hubungan gelap ya antara Mbak Ira sama kekasihnya ya. Dan itulah ya perjalanan Mbak Ira mungkin, dan akhirnya harus menanggung semua resiko yang harus dia terima ya. Kenapa, Mbak? Itu kan sudah terjadi, Mbak ya, jadi nggak apa-apa ya. Mbak harus menanggung semua resikonya ya. Jadi sesuatu yang Mbak kerjakan, yang Mbak lakukan itu pasti ada resikonya, Mbak ya. Ada resikonya, Mbak ya. Ada resikonya. Enggak. Ya mungkin sekarang Mbak bisa berkata menyesal ya. Tetapi penyesalan bukanlah jalan keluar, Mbak ya. Bukan jalan keluar. Bukan jalan keluar, Mbak. Penyesalan itu bukan jalan keluar. Ya. Yang seharusnya itu mbaknya itu berpikir ya. Sebelum melakukan sesuatu itu harusnya berpikir, Mbak ya. Yang Mbak kerjakan, yang Mbak lakukan itu sesuatu apa yang Mbak kerjakan dan resikonya seperti apa ya. Nah, disitulah Mbak harus siap menanggung semua resiko yang telah Mbak lakukan ya. Bukannya malah seperti sekarang Mbak mengatakan menyesal. Gak bisa, Mbak ya. Gak bisa. Yang sudah terjadi itu sudah terjadi. Jadi gak bisa namanya ada penyesalan bisa kembali lagi, bisa terulang lagi. Gak bisa, Mbak. Gak bisa mbaknya kembali ke masa sebelum Mbak melakukan hal atau sesuatu tersebut, Mbak ya. Gak bisa. Makanya gitu ya. Makanya ya, sebelum melakukan sesuatu itu berpikir dulu, Mbak ya, dengan jernih. Dan buat teman-teman pribadinya, dan buat saya sendiri, dan buat kita semua ya, ambil hikmahnya dari kejadian ini. Segala sesuatu itu pasti ada resiko ya, ada resikonya, ada yang ya mungkin kalau sesuatu yang bisa menghasilkan ya ada hasilnya, ada ruginya gitu ya. Ya, dan kita itu harus matang, berpikir matang dan harus siap. Kalau kita rugi ya harus siap. Kita untung ya alhamdulillah kita siap gitu ya. Makanya
dari sini jadikan sebuah pelajaran buat kita semua ya teman-teman. Oke. Gimana Mbak Ira? Mbak Ira mengerti apa yang dikatakan oleh saya? Mengerti ya? Mbak Ira juga pasti ngerti ya, karena dia juga sesama perempuan ya teman-teman, pasti mengerti lah apa yang dirasakan oleh Korin yang melahirkan tanpa seorang suami. Oke, gimana Mbak Ira? Ini udah mau menjelang maghrib. Apa Mbak Ira mau menemenin ini di sini? Apa mau pulang? Pulang. Oke. Mbak Ira nggak mau lihat anaknya? Biar bisa jadi pelajaran buat kita semuanya, buat kaum perempuan, buat laki-laki, jadikanlah sebuah pelajaran. Gimana? Cukup? Lucu Mbak? Anaknya lucu Mbak? Lucu. Oke. Oke, terima kasih. Ya, terima kasih. Dan salam buat kamu dari saya ya. Maaf, saya nggak bisa membantu ya, nggak bisa membantu. Oke, saya pamit dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.